potensi desa. Terkait kampung KB itu sebenarnya kata kuncinya itu di pemerintah desa, gitu ya. Kata kuncinya di pemerintah desa, bukan hanya kita pokoknya ada kader dan sebagainya. Sama halnya dengan ketika desa-desa ini diperintahkan untuk membentuk badan usaha milik desa. Tinggal Pak, ini yang jadi problem, ya. Tetapi Pujon Kidul mengambil satu langkah yang berbeda, ya. Terkait program apapun kami mengambil langkah yang berbeda, kami berinovasi. Tentunya inovasi ini tidak menabrak apa yang menjadi kewenangan kami di pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kewenangan-kewenangan inilah yang kami gunakan. Senyampang tidak membentur melanggar aturan yang ada di atas kita, maka itu kami lakukan. Contoh ya, kemarin alhamdulillah tanggal 20 insya Allah itu Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani berkunjung ke Pujon Kidul untuk melihat satu desa yang berhasil mengelola dana desa dengan baik, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang lain di Pujon Kidul ini sehingga membuka lapangan pekerjaan, sehingga desa itu menjadi desa yang maju dan mandiri. Ya, beliau sangat terkesan selama 3 jam di sini Pak, bahkan ketika kunjungan itu harusnya berakhir sebelum sholat Jumat, malah kami diperintahkan untuk udah sholat Jumat sini aja, kan ini 40 orang sudah, silahkan sholat Jumat di sini, saya tak nyantai di sini menikmati suasana Pujon Kidul. Beliau sangat enjoy sekali gitu ya melihat program kami itu. Salah satunya begini Bapak Ibu, di 2022 mungkin kita semuanya ingat ketika pengelolaan dana desa itu ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, 20% untuk kegiatan ketahanan pangan, 40% untuk BLTDD. Ya, di ketahanan pangan Pak Kadis kami berinovasi, bukan hanya ketahanan pangan kemudian kami berikan kepada masyarakat habis dalam 1 hari, tidak, tetapi yang kami lakukan adalah ketahanan pangan berkelanjutan. Sampai beliau kemarin berkesan membubuhkan tanda tangan meresmikan ketahanan pangan berkelanjutan. Konsepnya adalah ketahanan pangan berkelanjutan itu adalah satu, untuk menurunkan angka stunting Pak. Jadi kami beli ikan dan sebagainya itu kami taruh di embung, kami kelola di lahannya desa. Nah, kemudian kami buat untuk tanaman padi dan sebagainya, ada ternak kambing, ayam, unggas dan sebagainya itu dalam satu lokasi. Ya, itu kami kelola menggunakan dana desa. Ya, inilah yang nantinya akan membantu kami untuk menurunkan angka stunting. Ya. Yang kambingnya dan sebagainya itu akan kami berikan kepada rumah tangga miskin, karena targetnya pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrim, kan begitu ya. Inilah yang kemarin kami inovasikan, dan dari situ akan menjadi sebuah atraksi di desa wisata Pujon Kidul dan akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau kami hanya nuruti apa yang disampaikan oleh mohon maaf pendamping desa, pokoknya di hari habis Pak, belikan ayam, kasihkan, ya besok disembelih selesai Pak. Gitu ya. Kami tidak nuruti itu, karena apa? 217 juta itu bukan uang yang sedikit gitu ya. Bagi kami, tahun ini masih dianggarkan juga 20% untuk ketahanan pangan. Tapi kami alokasikan lagi ketahanan pangan itu tetap kepada ketahanan pangan yang berkelanjutan. Nah, itulah salah satu inovasi kami para Bapak Ibu hormati. Para Bapak Ibu hormati, memang terkait program pemberdayaan itu menjadi kata kunci dari sebuah keberhasilan desa. Ada quotes begini, maju mundurnya sebuah desa, tercerai-berainya sebuah desa, atau bersatunya sebuah desa, sustainable, berkelanjutan atau tidaknya sebuah desa itu tergantung kepada faktor keberdayaan dan kemandirian masyarakat desanya. Itu suara desa wisata Pak. Jadi desa wisata itu kalau tidak menyentuh kepada pemberdayaan masyarakat itu bukan desa wisata, kalau menurut saya. Karena apa Bapak Ibu hormati, saya itu hanya seorang manajer di desa yang mempunyai visi misi pembangunan dengan segala potensi yang ada itu. Tetapi masyarakat akan tetap menjadi masyarakat. 2023 di bulan Juni tanggal 13 jam 24.00 saya akan berakhir masa jabatan saya periode kedua sejak tahun 2011 saya jadi kepala desa.
Nah, maka masyarakat ini memang harus didorong untuk terus mandiri. Siapapun kepala desanya, kepala desa boleh berganti siapapun. Ketika masyarakat itu pinter, pandai, bisa bersama-sama itu membangun desanya, mereka itu berdaya mandiri, maka desa ini akan berlanjut. Alokasi dana desa dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan memang kami membuka ruang yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya berawal dari sebuah kegamangan kami, ya, berangkat dari sebuah masalah yang sangat luar biasa Pujon Kidul itu. Apa yang Bapak Ibu lihat nanti saat ini Pujon Kidul berkembang dari desa tertinggal menjadi desa mandiri itu berangkat dari sebuah masalah Pak Kadis. 2014 langkah kami adalah memetakan potensi dan masalah yang ada di desa Pak. Ya, di masing-masing RT kami ada 20 RT Bapak Ibu. Jadi 20 RT yang ada di tempat kami itu kami datangi satu-satu para Bapak Ibu sekalian. Jadi satu-satu kami datangi. Ternyata persoalan yang paling utama air bersih, kemudian masalah sampah, kenakalan remaja dan sebagainya itu yang muncul Pak. Infrastruktur baru kemudian selanjutnya. Maka 2015 kami bersama dengan masyarakat membentuk BUMDesa untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Muncul berbagai kegiatan itu dalam rangka menyelesaikan masalah sebenarnya, berawal dari masalah. Ya. Jadi keberhasilan sebuah desa itu memang terukur bukan dari infrastruktur kalau kami di Pujon Kidul, tetapi terukur dari bagaimana masyarakat itu semakin hari semakin berdaya. Ekonomi itu sejahtera. Ya. Salah satu seorang filosof Yunani, Zhang Zuruzu itu menyatakan begini, berdirinya sebuah negara itu tujuannya dua. Satu adalah mensejahterakan masyarakatnya, yang kedua adalah bentuk dari sebuah negara yang kecil ya, di Indonesia itu, yang paling bawah. Kami coba mengimplementasikan itu. Maka 2015 itu 60-70% Pak, kegiatan kami itu dana desa berani untuk kegiatan pemberdayaan dan BUMDesa Pak. Yang lainnya infrastruktur, sisanya mengoptimalisasi lembaga yang ada di desa, mengoptimalisasikan kelembagaan yang ada di desa. Itu benar-benar kami libatkan LPMD, BPD, PLKB, kesehatan, kader kesehatan dan sebagainya. Itu yang benar-benar kami ajak untuk mikir desa itu ke depan bagaimana. Tetapi di satu sisi juga banyak yang menilai bahwasanya keberhasilan pembangunan itu ditentukan dari infrastruktur, tidak juga gitu ya. Karena begini, apalah artinya jalan desa kita bagus, mulus, gitu, masyarakatnya urbanisasi, gitu ya. Lapangan kerja tidak terjadi, gitu ya. Angka kemiskinan terus naik, stunting tambah naik, tidak berhasil itu membangun desa. Kalau menurut ukuran kami yang ada di Pujon Kidul, maka kami menggenjotnya itu di kegiatan pemberdayaan, berani kami pemberdayaan. Ya. Contoh pemberdayaan seperti apa sih? Kami memberikan ruang kepada masyarakat kelompok ini untuk merencanakan dengan sendiri kegiatan apa yang ingin dilakukan oleh mereka. Kemudian mereka melaksanakan kegiatan itu dengan dana desa dan melaporkannya kepada pemerintah desa. Saya itu hanya nagih-nagih saja Pak. Ya. Tidak banyak yang kami lakukan. Udah pokoknya kelompok ini ayo mana pekerjaannya. Itu aja setiap tahun aja ngomong apa itu. Ya, meminta pertanggungjawaban mereka. Itulah konsep pemberdayaannya. Kami berikan kepercayaan ya, Bapak Ibu, dan kami bangun sistem itu dengan baik terkait pelaporan, penatausahaan, dan ada pola-pola pendampingan yang dilakukan. Jadi ini Bapak Ibu saya hormati, Kampung KB di tempat kami, pembentukan Kampung KB itu berbasis tingkat dusun dan yang terpilih itu dusun Maron. Secara umum ini menjadi satu kegiatan yang bersama-sama di tingkatan desa. Kemudian pembentukannya seperti ini 2018 dan ini berawal juga dari kegiatan-kegiatan yang memang menjadi konsen kami karena waktu itu 2018 Pujon Kidul menjadi lokus dari stunting Pak. Ngeri Pak. Kalau sudah lokus stunting itu seakan-akan kepala desa itu nggak kerja Pak. Ya, 138 anak kami itu stunting Bapak Ibu. Coba bayangkan, itu sampai tingkat nasional. Alhamdulillah sekarang tinggal 9, ya, cuma sedikit sekali.
dan dapat kami selesaikan dengan kegiatan-kegiatan kampung KB itu. Ternyata itu membuka wacana kami harus bermuhasabah, introspeksi diri gitu ya, untuk menggenjot bagaimana menyiapkan kualitas sumber daya manusia kami itu, masyarakatnya dan sebagainya dengan berbagai program yang ada. Parenting dulu itu sudah kami lakukan. Ternyata kurang fokus lagi, kita genjot terus itu. Saya tidak hanya fokus di satu kelompok. Semua kelompok ketika ini menjadi skala prioritas itu akan kami gerakkan. PKK itu pokoknya kami gedor terus itu. Dengan Pak Pokjanya itu, dia harus fokus untuk menyelesaikan masalah stunting gimana caranya. Programnya yang bisa disinergikan seperti apa di kegiatan program PKK. Di samping kader kesehatan yang setiap tahun anggaran dari dana desa kita naikkan untuk penurunan stunting. Di samping itu kegiatan-kegiatan pemberdayaan melalui BUMDes juga kami gerakkan. Ayo bantu ini, gimana caranya? Nah, maka setiap bulan kami itu senantiasa mengadakan musyawarah, melibatkan kader kesehatan, melibatkan perangkat desa, RT RW. Setiap bulan, meskipun RT RW-nya tidak semuanya, tapi kami gilir untuk mengecek rumah tangga miskin setiap bulan wajib di sini. Dan kami salah satunya kemarin di Kabupaten Malang itu baru kami yang melaksanakan seperti itu. BPD, RT RW itu pokoknya setiap bulan wajib rapat di sini, terutama kader kesehatan. Mengecek data itu, bagaimana ibu hamil ini, apakah sudah punya KIS dan sebagainya, tercover kegiatan apa ini. Lah, kita harus pelototi itu. Karena apa? Percuma kita itu punya anggaran besar tapi tidak skala prioritas. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat? Gitu ya. Kita fokuskan ini, utamanya adalah kesehatan. Maka setiap tahun kami itu kegiatan bedah rumah itu 5 Bu, dari pendapatan asli desa. 5 unit, tahun ini dinaikkan lagi, musyawarah itu. Pak Kades minta lagi tambah lagi, oke kita tambahkan lagi 7, jadi 7. Setiap tahun 7 unit bedah rumah yang dibiayai melalui pendapatan asli desa. Bapak Ibu saya hormati, ini jenis komposisi penduduk di tempat kami. Ini piramida penduduk sejak tahun 2001. Saya hanya menyampaikan data sebentar saja. Ini berbasis stunting ini. Terus ya, dan sekarang itu resiko stunting, ya resiko yang sangat berisiko stunting dan sebagainya. Lingkungan kesehatan dan sebagainya. Kegiatan PLKB di sini juga sangat luar biasa. Melalui pembiayaan dari pemerintah kabupaten sebesar berapa Bu Pokja? 15 juta ya? 15 juta untuk fokus kegiatan-kegiatan yang ada di tempat kami itu. 15 juta. Sehingga bagaimana program-program pendampingan calon pengantin gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang urusannya dengan balita dan sebagainya itu betul-betul kami lakukan di Desa Bojonggidul bersama kader-kader yang ada di tingkatan desa. Ini PUS ya, terlalu keluarga berisiko stunting juga ada pendampingan. Jadi Bapak Ibu saya hormati, yang terpenting itu adalah bagaimana apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, oleh masyarakat kami itu betul-betul kami tampung ya di desa, bukan hanya sekedar data cuma ditulis, dibuat laporan ke kabupaten, tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu. Yang kami lakukan benar-benar data ini menjadi skala prioritas pembangunan di tempat kami. Gitu ya. Betul-betul itu membuka wacana kami gitu ya. Sangat luar biasa. Ternyata waktu saya marah-marah 2018, stunting itu urusannya dengan makan, ternyata tidak. Gitu ya. Ternyata ini sanitasinya kayak gimana? Macam-macam itu. Itulah yang akhirnya kami bergerak bersama-sama para Bapak Ibu hormati. Bergerak bersama-sama mensinergikan apa yang menjadi program-program yang data itu kita programkan. Geraknya harus bagaimana ini seiring sejalan gitu ya. Jadi tidak hanya fokus ya, kalau kepala desa lagi ngetren apa minta tambahan jabatan ya. Kalau saya justru enggak Pak, sudah cukup saya itu, cukup 2 periode dan saya nggak mau nyalon lagi meskipun boleh 3, saya nggak mau nyalon lagi, cukup saya, urusan ini cukup. Itulah. Itu komitmen kami dengan keluarga, gitu ya. Jadi Bapak Ibu hormati, data-data itu disampaikan kepada kami. Nah, kemarin ketika Musreng Bangdes itu memang
yang saya tunggu itu mesti ibu-ibu. Ibu-ibu kesehatan itu benar-benar saya tunggu. Kemarin hujan deras gitu ya, hanya 1-2 yang hadir. Wah ini kalau nggak ada ibu-ibu kader kesehatan nggak seru ini, kayak gitu kan. Saya justru menunggu ibu-ibu. Kalau musreng Bangdes tanpa ada ibu-ibu nggak seru. Ya, karena bapak-bapak biasanya mengusulkan yang kelihatan mata, tapi ibu-ibu justru yang mengusulkan yang tidak kelihatan mata. Ya, yang sangat detail yang kadang kita itu lalai mesti diusulkan ibu-ibu. Dan biasanya kami kasih ruang itu waktunya panjang. Sudah, bapak-bapak dulu usul kayak gitu ya. Ya, biasanya yang mimpin musyawarah kan ketua BPD. Saya nunggu, udah bapak-bapak usul dulu. Nah, nanti ibu-ibu sabar ya. Pokoknya waktunya ibu-ibu lama sudah. Ya, panjang kali lama sudah. Pokoknya sudah. Kita berikan kesempatan itu karena memang kalau kita melihat ya, yang lebih komitmen, konsisten, istiqomah itu ketika itu dilakukan oleh ibu-ibu. Ya, apapun itu saya lihat itu. Coba bayangkan ketika mereka harus belanja ke pasar, masak, kemudian memberikan makanan tambahan bayi dan sebagainya. Itu ibu-ibu mau melakukan. Juga kader kesehatan. Sebelum saya jadi kepala desa sudah kader kesehatan. Bule saya juga demikian. Saya paham betul gitu ya. Sampai anak-anak yang potensi stunting, dan stunting itu kalau ngasih makan tambahan itu ditungguin Mbak. Karena apa? Perilaku masyarakat itu kadang aneh-aneh. Maunya dikasihkan kepada anaknya tapi dimakan oleh bapaknya. Iya, itu terjadi. Maka sampai itu kenapa kok harus nunggu lama? Iya, kadang itu harus nyuapi dan sebagainya. Karena apa? Ternyata perilaku bapaknya itu juga masih belum sadar. Ya. Kadang dikasihkan kakaknya dan sebagainya, bukan dikasihkan kepada balitanya, para bapak ibu hormati. Ini penampisan fasilitas lingkungan sehat dan sebagainya. Jadi kami gilir ya, kalau pemerintah kabupaten ada program bedah rumah, memang kami proteskan kepada warga masyarakat kami yang memang potensi di situ. Wah ini potensi stunting karena ada bayi dan sebagainya, gitu ya. Kemudian rumah tangga miskin yang memang sangat membutuhkan dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin kegiatan kami di program bedah rumah itu kami dapat hasil dari pendataan yang dilakukan oleh kader-kader itu ya, BKKBN PK21 mohon maaf ya. Itu kemarin dapat 35 program dari kementerian. Ya. Itu support anggaran kami Pak dari desa 150 juta. Coba. Kemudian ada kemarin alhamdulillah Basnas Kabupaten Malang kami itik-itik Pak. Bahasanya kami gelitik-gelitik itu untuk mengeluarkan anggaran. Karena apa? Bedah rumah oke. Rumah layak sehat, layak huni itu kayak apa? Ternyata para indikatornya banyak. Salah satunya adalah toilet, air bersih dan sebagainya. Akhirnya Basnas kemarin nyumbang per rumah itu 5 juta untuk toilet ini sampai jadi. Wah itu padahal satu kecamatan berapa desa. Nah itulah upaya-upaya kami ketika urusannya dengan kegiatan-kegiatan kesehatan, kegiatan KB dan sebagainya itu ya sangat luar biasa. Karena memang yang harus dirubah adalah mindset kita Bapak Ibu hormati. Mindset masyarakat itu yang harus dirubah. Jangan sampai kader kesehatannya paham kampung KB, kepala desa perangkat desanya nggak paham. Wah ini jadi masalah. Apalagi masyarakat, gitu ya. Kalau kampung KB itu kan identik dengan 2 anak cukup kan gitu ya. Ternyata tidak kan. Itu sekarang berkembang sangat luar biasa. Yang itu semuanya harus kita tampung dan akomodir. Yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung adalah pemerintah desa, gitu ya. Ya memang masyarakat kita itu kalau waktu musreng itu ya yang diusulkan infrastruktur sih. Yang diusulkan itu hanya infrastruktur. Itu yang harus dirubah mindsetnya, gitu ya. Terutama mindsetnya dari tokoh, terutama kepala desa itu harus dirubah dulu, gitu ya. Ya karena memang kalau program kegiatan pembangunan kayak kampung KB, rumah data, kemudian pemberdayaan nggak kelihatan mata memang. Ya, seakan-akan nggak berhasil kepala desa itu selama 6 tahun membangun desa, tapi jangan salahkan. Ya, Pujon Kidul berhasil kok justru dengan kegiatan pemberdayaan, BUMDes kami berjalan, kampung KB terurusi, ya, stunting bisa kami turunkan drastis, gitu ya, angka kemiskinan juga menurun,
program-program infrastruktur justru berkembang dengan sangat luar biasa. Contoh gini ya, tahun kemarin ketika desa-desa yang lain bingung membangun infrastruktur, kami nggak bingung-bingungan Pak. Meskipun dana desa itu dipotong 40% untuk BLTDD, 20% untuk ketahanan pangan, kami PAD kami masih 1,2 miliar dari Badan Usaha Milik Desa. Loh, kalau luas lebih enak, itu uang kami sendiri. Itu kalau dulu kami tidak fokus di pemberdayaan, tidak menguatkan SDM, apakah itu bisa terwujud? Memang capek, melelahkan karena yang diurusi adalah manusia, bukan benda mati. Tapi saat ini dampaknya sangat luar biasa. Di BUMDes kami itu karyawannya 137 orang, BUMDesnya. Kemudian ditambah usaha masyarakat, kemarin data terakhir kami adalah 604 orang yang bekerja di sektor pariwisata dari 1.200 KK, hampir 50% sudah bekerja di Desa Pujon Kidul. Tumbuhnya 49 UMKM Pak di sini Pak, yang dulu tidak ada UMKM. Adanya sekolah luar biasa di sini, 41 siswa, sekolah SLB di sini. Yang menampung itu bukan hanya dari Pujon Kidul tapi satu kecamatan. Kemarin Bu Risma itu salah satunya kunjungannya ke SLB, gitu ya, sekolah luar biasa. Gitu. Kemudian ada 28 homestay dan sebagainya, sehingga ini bergerak bersama-sama. Jadi hal-hal kecil para Bapak Ibu saya hormati yang harusnya itu di cover oleh pemerintah desa, ternyata teman-teman BUMDesa karena mereka itu berdaya, mereka itu mandiri, mereka bisa mensupport. Pak Kades kemarin ada kegiatan ini, ibu-ibu yang ini butuh ini, saya support anggaran dari sini. Kamu ambilkan dari mana loh? Kami kan ada anggaran sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sekian persen untuk CSR dari BUMDesa. Itu jalan Pak. Itu hasil dari pemberdayaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu saya hormati. Ini intervensi dari Dinas Pertanian Pak, pengolahan hasil bawang merah. Kemudian ada kelompok wanita tani. Ya, yang produk-produknya itu diambil oleh ibu-ibu kesehatan ini, dimasak kemudian diberikan kepada, sehingga uangnya itu perputaran ada di sana itu. Bukan kita itu beli keluar malah nggak bermanfaat, potensi desa kita nggak bisa digerakkan gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini hasil pengolahan bawang merah dan kegiatan yang lain. Kemarin sampai ada membuat es krim sayur dan sebagainya, itu dilakukan oleh kelompok wanita tani itu. Ya. Ini intervensi dari Dinas Pertanian melalui pembantuan bibit bawang merah, program wajib tanam bawang merah dan sebagainya melalui program Upland. Karena kami itu dapat program itu, kami sinergikan Bapak Ibu. Siapa yang harus terlibat? Utamakan mereka yang punya lahan-lahan sedikit ini. Ya alhamdulillah sekarang berjalan sampai tahun 2024 program itu para Bapak Ibu saya hormati. Intervensi data PK21 ini saya disampaikan Kementerian PUPR ya. Kemudian intervensi di Kampung KB, pelabelan ya untuk membangun kesadaran kepada di area lokasi wisata kami itu, pelabelan program penurunan stunting di stan KB Sawah. Ya karena apa? Anak-anak muda kita itu sekarang beda dengan yang dulu. Ya, kata kuncinya ya pemberdayaan lagi, berikan ruang kepada mereka. Salah satu yang menyebabkan stunting itu kan kawin muda ya. Iya, di Jawa Barat masih banyak ya. Di tempat kami dulu juga banyak, sama. Cepat-cepat anaknya itu dinikahkan. Karena mereka itu tidak punya aktivitas. Alhamdulillah ketika adanya kegiatan pariwisata BUMDesa, mereka bekerja. Lupa Pak dengan nikahnya itu Pak. Nunggu dulu karena mereka bekerja, ingin menikmati masa mudanya. Kemudian yang kedua, dengan mereka itu tergabung dalam satu wadah gitu ya, di bawah BUMDesa, di kelompok teman-teman PLKB dan sebagainya desa, itu lebih enak untuk mengumpulkan intervensi Pak. Bapak Ibu nanti jangan kaget ketika masuk di area kafe sawah itu banyak yang pakai tato Pak. Itu dulu mantan preman, tapi sekarang sudah jinak Pak, nggak usah takut. Itu serius. Itu masalah narkoba, masalah minuman keras gitu ya. Ya luar biasa lah gitu ya. Tapi ketika mereka itu kita istilahnya, kita orangkan, kita rangkul gitu ya. Mereka itu menjadi garda terdepan bersama-sama dengan pemerintah desa untuk menyelesaikan program-program sosial. Gitu ya. Mereka justru jiwa sosial mereka itu sangat luar biasa.
Karena kita berikan ruang. Intinya saya memberikan kepercayaan kepada mereka. Memberikan ruang kepada mereka untuk berinovasi. Menggunakan tanah desa, dikelola menjadi atraksi wisata, itu dilakukan oleh masyarakat yang notabene banyak anak-anak muda. Kuncinya Bapak Ibu saya hormati adalah bagaimana itu membangun sistem dengan baik. Ya, sistem yang ada di pemerintahan desa itu kita optimalisasikan kelembagaan, sistem pelaporan keuangan, manajemennya kita dampingi, meskipun dengan segala keterbatasan. Ya, tetapi alhamdulillah beberapa hal kami lakukan, ya, kami menginovasikan itu pentahelik, Pak. Satu, sinergitas di pemerintahan. Ya, jadi pemerintah desa, pemerintah kabupaten itu harus sinergi, Pak. Di internal pemerintah itu juga harus bersinergi. Ya, jangan sampai BPD dengan kepala desa nggak sinergi. Jadi ya jalan sendiri-sendiri. Nah ini sudah, ini bibit-bibit masalah dan program yang ada di desa nggak akan bisa berjalan. Kemudian kami sinergitas dengan BUMN, dengan industri pariwisata contoh itu. Dulu dengan salah satu bank Himbara, sekarang dengan BRI. Dan alhamdulillah kemarin kami juara 1 Desa Brilian tingkat nasional 2023. Lumayan dapat 100 juta kan gitu ya. Lumayan dapat 100 juta. Kemudian yang ketiga adalah kami bersinergi dengan media cetak elektronik dan kami membuat sosial media untuk mempromosikan itu. Siapa pelakunya? Teman-teman. Agar apa ya? Potensi yang ada desa itu dikenali, Pak, oleh orang luar desa. Apalagi eranya sekarang sudah berbeda, 5.0 bukan 4.0 lagi. Lebih banyak menggunakan sosial media, digitalisasi dan sebagainya. Itu yang terus kami dorong. Kami latih anak-anak muda untuk membuat Twitter, untuk membuat apa? Instagram, TikTok dan sebagainya, untuk mempromosikan yang bagus-bagus agar orang mau datang ke sini. Ketika mereka datang ke sini, saya yakin itu akan bawa uang. Ya Pak Sidin ya, Pak Kadis nggak mungkin nggak bawa uang, Pak Sidin nggak mungkin nggak bawa, semuanya ini bawa uang. Nggak mungkin bawa padi dari Kuningan sini ditukar, nggak mungkin. Jadi ya. Kemudian yang ketiga adalah kami sinergitas dengan kampus, Pak, akademisi. Ya, kami MOU dengan kampus, dengan Brawijaya dulu, MOU 2 tahun. Kemarin dengan UMM sampai 2024, 2019, 2024, Pak, MOU. Sehingga Pak, program-program dari kampus itu masuk dalam rangka penguatan SDM, Pak. Saya bukan hanya KKN, kalau KKN kadang ribet juga. Ya, tapi memang pengabdian masyarakat yang masuk adalah dosen-dosen, Pak. Mulai pertanian, kemudian UMKM-nya, kegiatan itu dilatih oleh kampus. Kemarin saya MOU lagi dengan Universitas Ciputra. Karena apa? Ketika anggaran kami di APBDes itu tidak cukup untuk kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maka kampuslah yang masuk di sana, Pak. Alhamdulillah itu berjalan terus. Wah, ini enak sudah. Strategi ini yang kami lakukan para Bapak Ibu Selamat. Yang terakhir adalah sinergitas dengan masyarakat. Kata kuncinya masyarakat. Sebagus apapun program kepala desa, kalau masyarakatnya itu tidak mau, ya nggak bisa jalan, Pak. Tapi harus diimbangi dengan trust building, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Karena apa? Saya sadar, saya itu adalah hasil dari pesta demokrasi. Pejabat politik yang dipilih dan tidak semuanya mereka dipercaya kepada saya selaku kepala desa. Jadi itu 5 hal Bapak Ibu saya hormati yang saya lakukan di Pujon Kidul untuk bagaimana memberdayakan masyarakat ini. Betul disampaikan Pak Kadis, kata kuncinya masyarakat harus berdaya. Pemberdayaan masyarakat itu sejak 2015, Pak. Setelah kami petakan ini nggak bisa, saya itu melakukan sendiri nggak bisa. Masyarakat yang harus kami ajak. Kami berikan ruang, ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu Selamat sedikit saja yang dapat saya sampaikan.